Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita Lelaki Sejati. Dan masih bersama gue Elo. Di malam hari ini kami akan mencoba membawakan sebuah kisah horor yang cukup unik. Dan gue pribadi juga baru baru tahu nih ya tentang jenis pesugihan ini. Jadi kita akan berbicara tentang pesugihan di malam hari ini. Unik dan intinya itu gue juga baru tahu dan gue yakin juga banyak teman-teman di rumah yang belum tahu. Dan untuk para teman-teman yang baru bergabung, ada Zuana, ada Mega, selamat bergabung. Semoga betah di sini dengerin cerita-cerita dari kami ya. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, kita mengingatkan untuk teman-teman agar mengklik tombol subscribe-nya untuk yang belum subscribe, agar nantinya bisa mendapatkan notifikasi-notifikasi dari konten-konten kami selanjutnya. Semoga teman-teman semua di rumah dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada kekurangan satu apapun. Amin. Siapkan headsetnya, langsung aja kita masuk ke dalam ceritanya. Akibat himpitan ekonomi yang semakin berat, Wardoyo pun nekat melakukan suatu pesugihan. Pesugihan sate gagak. 2014, rumah tangga yang dibangun Wardoyo dan istrinya Sasmi terasa semakin panas. Di usia pernikahan mereka yang keenam, hubungan Wardoyo dan mertuanya terus saja bermasalah. Puncaknya, ketika saat itu Wardoyo dan Sasmi harus rela tinggal di rumah bagian belakang. Ya, selama ini Wardoyo memang tinggal bersama mertuanya. Pekerjaannya sebagai buruh serabutan membuatnya masih belum mampu membeli apapun. Hanya sebuah TV tabung bekas yang sekarang terpasang di dalam kamar yang hanya itu yang bisa dibelinya. Kondisi pun semakin parah saat Wardoyo terkena penyakit hernia. Istrinya yang di awalnya masih kuat tinggal dengan Wardoyo, lama-lama juga mulai menjauh. Selain tak mampu mengatasi urusan ranjang, Wardoyo pun juga tak bisa bekerja lagi. Sayup-sayup pun Wardoyo pernah mendengar laporan dari salah satu tetangga jika Sasmi pernah ketahuan jalan dengan pria lain. Wow. Kamu keluar sama siapa, Dek? Kok saya dengar kamu keluar dengan pria lain? Kata Wardoyo tak lama setelah istrinya pulang dari tempatnya bekerja. Loh, terus kenapa, Mas? Sampai mau apa? Wardoyo pun tak melanjutkan perdebatan lagi dengan istrinya. Malam hari itu istrinya pun memilih tidur di kamar orang tuanya setelah ditegur oleh Wardoyo. Di esok harinya, Wardoyo pun mendatangi sebuah warung kopi yang berada di dekat sungai. Saat itu ada banyak orang di sana. Sore hari, Wardoyo pun mencari salah satu orang yang merupakan teman terdekatnya dia yang bernama Gianto. Gianto ini sedang asik menikmati kopi dan permainan kartu domino di atas meja. Wardoyo yang datang sambil memegangi selangkangannya pun mencolek Gianto dari belakang. "Tok, ikut aku sebentar yuk. Aku mau bicara," ujar Wardoyo. Lalu saat itu juga mencari tempat duduk. Gianto pun lalu menutup kartunya, lalu menghampiri teman sejak kecilnya itu. Tanpa basa-basi pun Wardoyo langsung menceritakan seluruh permasalahannya tentang rumah tangganya yang semakin memburuk karena kondisi kesehatan dia. Lalu istrinya yang saat ini terpaksa bekerja karena Wardoyo sudah tak bisa lagi memberikan nafkah. Loh, terus aku bisa bantu apa? Aku juga udah susah hidupnya. Gianto menjawab sekenanya. Aduh, ya apa aja lah, Tok. Yang penting aku bisa dapat uang banyak. Gianto pun saat itu menatap ke atas seperti sedang berpikir. Nah, di saat itulah lalu ia membisiki sesuatu ke telinga Wardoyo. Ada orang pintar. Rumahnya di dekat Raung. Kalau mau, nanti habis Isya kita main ke sana. Dan Wardoyo pun setuju. Beban hidupnya yang cukup berat membuatnya rela mencari solusi apapun. Selepas Isya, Wardoyo langsung berangkat ke rumah Gianto. Saat itu ia sengaja tidak berpamitan kepada para penghuni rumahnya karena yakin semuanya juga bodoh amat.
Nah, sesampainya di rumah Gianto, Wardoyo pun langsung mengetuk jendela kamar memberi sinyal pada Gianto bahwa dirinya sudah datang. Gianto, yang saat itu sudah mengetahui kedatangan Wardoyo pun lalu meminjam motor milik keponakannya. Mereka pun langsung berjalan ke rumah orang pintar yang dimaksud Gianto. Ya, namanya adalah Ki Karmono. Rumah Ki Karmono ini berada jauh di dusun terakhir di Gunung Raung, di kaki Gunung Raung. Nah, motor GL tua yang ditumpangi Gianto dan Wardoyo pun terseok-seok di jalanan berlumpur ketika melewati sebuah hutan karet. Masih jauh toh? Wardoyo bertanya kepada Gianto yang saat itu sedang fokus mengendarai sepeda motornya. Sebentar lagi, setelah tanjakan ada pohon benda kembar. Sudah dekat, sahut Gianto. Bunyi burung cekakak menyambut kedatangan Wardoyo dan Gianto ketika mendekati pohon benda kembar itu. Mata Wardoyo pun menatap ke kanan, ke kiri, tapi pandangannya tak menangkap sekelebat apapun juga. Padahal dia merasakan seolah ada banyak orang yang seperti sedang berdiri di sekitar pepohonan. Sudah sampai, kita tunggu di sini dulu. Aku masuk dulu, nanti baru kamu saya panggil. Gianto pun segera memarkirkan sepeda motornya di sebuah pagar kayu yang terbuat dari dahan kelor. Nah, Wardoyo pun menurut, lalu ia menunggu di atas motor. Gianto lalu berlari ke arah sebuah rumah yang memang ada di tengah sebuah pemukiman kecil. Saat itu ada 5 rumah lah ya, kurang lebih 5 rumah yang berdiri dengan posisi melingkar. Satu rumah berdiri di tengah dengan ukuran paling besar dari rumah lainnya. Mau kemana, Pak? Tiba-tiba Wardoyo dikejutkan dengan kehadiran seorang anak kecil yang bertanya kepadanya. Nah, anak kecil ini memiliki tubuh yang dekil dengan rambut panjang yang disasak. Mau ke rumah Ki Karmono? Wardoyo menjawab dengan terbata-bata. Anak kecil itu pun mengangguk. Lalu ia berlari ke arah pinggiran kebun yang sepertinya tampak sangat gelap. Kamu tak panggil dari tadi kok diam aja yuk. Nah, Wardoyo di sini dikagetkan dengan Gianto yang saat itu tiba-tiba sudah berdiri di hadapannya. Jancuk, tadi ada anak kecil. Sekarang kamu yang ngagetin aku. Wardoyo pun menyahut sambil mengikuti langkah Gianto. Dan seperti sudah terbiasa, Gianto pun langsung masuk ke dalam rumah yang berada di tengah pemukiman. Nah, di ruang tengah ini sudah ada seorang pria berusia sekitaran 50 tahunan sedang duduk di kursi penjalin dengan hiasan udeng-udeng di kepalanya. Pria itu tersenyum, lalu mempersilahkan Wardoyo dan Gianto untuk duduk di hadapannya. Wardoyo pun melirik ke sekeliling ruangan. Rumah itu mirip dengan bangunan pedesaan ya era 70-an gitu ya. Ada satu set kursi penjalin di ruang tengah dengan semua dipan kayu di sebelahnya. Yang tampak mencolok saat itu adalah beberapa keris yang dipajang di atas di sebuah pintu rumah. Duduk nak, Ki Karmono meminta Wardoyo untuk duduk. Tak lama istri Ki Karmono pun keluar membawakan 2 gelas kopi dan secangkir teh panas. Wardoyo pun lalu mulai menceritakan semua permasalahan hidupnya kepada Ki Karmono. Bahwa semua hal yang selama ini mengganggunya diceritakan dengan sedetail mungkin. Tak ada yang tersisa. Ki Karmono pun mengangguk. Kemudian ia beranjak masuk ke dalam kamar. Kira-kira setengah jam. Ki Karmono pun keluar kamar sambil saat itu menggenggam sebuah keris. Benda itu ditaruh di atas meja. Nah, begitu menyentuh meja, keris dengan look 5 itu langsung berdiri dengan posisi ujung yang di bawah. Jadi terbalik berdirinya. Sekarang permintaanmu apa? Nah, Wardoyo sempat menoleh ke arah Gianto saat itu sebelum kemudian ia kembali menunduk. Saya pengen kaya, Ki. Saya ingin punya banyak uang, Wardoyo berkata dengan mantap. Dan permintaan itu pun langsung disanggupi oleh Ki Karmono. Dia paham, jika Wardoyo tak mungkin mampu melakukan pesugihan dengan tumbal. Melihat sendiri kondisi Wardoyo yang saat ini tampak memang sudah kesulitan. Aku ada cara mencari uang, tapi bukan pesugihan. Nah, tapi di sini kamu harus mencari uang sendiri. Ya masih dalam masuk kategori pesugihan ya, tapi tanpa tumbal dan harus dilakukan sendiri. Ujar Ki Karmono saat itu. Nah, Wardoyo pun tampak sumringah ketika mendengar solusi yang diberikan oleh Ki Karmono. Sebuah cara mencari uang tanpa tumbal. Wah, sumringah langsung di sinilah Wardoyo. Iya Ki, saya mau. Wardoyo mengangguk dengan mantap. Ki Karmono pun memberikan Wardoyo cara mencari uang dengan berdagang sate gagak. Sebelum memulai ritual,
Wardoyo diminta puasa muti selama 8 hari. Dan selama itu pula Wardoyo diminta untuk menahan diri agar tidak marah dan tidak bergaul dengan istrinya. Ki Karmono pun juga memberi syarat. Untuk jenis gagak yang bisa dijual adalah gagak yang benar-benar berwarna hitam legam. Tidak boleh ada warna lain di tubuhnya. Mungkin gagak cemani lah ya. Nah, waktu pelaksanaan ritual itu pun juga harus mengikuti weton kelahiran Wardoyo. Jadi buat teman-teman yang belum tahu weton itu adalah tanggal lahir ya. Nah, usai mendengar semua syarat-syarat itu, Wardoyo pun kemudian pamit untuk pulang dengan penuh semangat. Sebelum keluar dari pintu, keris milik Ki Karmono pun mendadak jatuh. Menandakan bahwa kesepakatan telah terjadi. Kesepakatan antara manusia dengan setan. Wardoyo dan Gianto pun kembali ke desa. Nah, singkat cerita, Wardoyo pun mempersiapkan segalanya, berusaha untuk memulai waktu ritual dengan sebaik mungkin. Selasa Pon, sesuai dengan wetonnya, akan datang 2 purnama lagi. Wardoyo pun mengajak Gianto untuk berkeliling pasar hewan setiap hari untuk mencari burung gagak cemani. Saat itu pasar-pasar hewan di daerah Bondowoso, Situbondo, Banyuwangi, hampir semua mereka sambangi. Tapi hasilnya nihil. Burung-burung gagak yang mereka temui tidak ada yang sesuai dengan syarat yang diajukan oleh Ki Karmono. Wardoyo yang saat itu tidak punya penghasilan pun mau tidak mau membebankan semuanya kepada temannya yaitu Gianto. Mulai dari ongkos bensin, berkeliling pasar hewan, sampai makan untuk mereka selama dalam pencarian burung gagak itu semuanya ditanggung oleh Gianto. Jadi Wardoyo ini benar-benar modal dengkul lah ya. Sabar sebentar ya Tok. Nanti kalau sudah ada hasilnya kamu pasti kebagian. Saat itu Gianto hanya bisa menarik nafas panjang. Dan hingga hari ke-40 pencarian, upaya Wardoyo dan Gianto pun masih nihil. Keduanya lalu beristirahat di dekat salah satu pasar burung. Bagaimana ya yuk? Kalau begini caranya mah bisa gagal. Biaya sudah habis banyak, kata Gianto saat itu. Wardoyo yang mulai mendengar keluhan Gianto pun hanya bisa menggaruk-garuk kepala. Dilepasnya kopiah hitam miliknya lalu dikipas-kipaskan ke lehernya. Aku juga bingung, yuk. Saya pikir mudah mencari burung gagak cemani, ternyata susah. Gianto dan Wardoyo pun terus berdebat di siang itu. Mereka hanya punya waktu seminggu lagi jika ingin mengejar ritual dalam waktu yang paling dekat. Nah, di tengah obrolan keduanya ternyata ada seorang pedagang buah yang diam-diam mencuri dengar. Cari burung Pak, kata pedagang buah itu. Gianto pun menoleh ke arah orang itu. Saat itu dia melihat penjual itu tubuhnya gemuk dengan kaos tanpa lengan bergambar partai. Iya mas, masnya punya gagak hitam legam, gagak cemani, tanya Gianto. Kalau di sini sulit Pak dicarinya. Coba, besok akan saya carikan di Bali. Kamu beri saya nomor HP-mu saja. Gianto pun kemudian memberikan nomor HP-nya kepada pedagang buah tersebut yang bernama Busairi. Nah setelah itu, Gianto dan Wardoyo pun masih berkeliling lagi hingga maghrib sebelum akhirnya pulang ke rumah. Nah esok harinya, Gianto pun akhirnya mendapat kabar dari Busairi. Gagak hitam, gagak cemani, sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh Gianto ada di salah satu pasar burung di daerah Denpasar. Tapi pemilik burung meminta dengan harga yang cukup tinggi. 4,5 juta untuk satu burung. Oh, mas sebentar. Saya berunding dulu dengan teman saya, sahut Gianto dari balik telepon. Busairi pun mengiyakan. Dia mengatakan bisa mengantar Gianto ke penjual burung gagak jika memang sudah cocok dengan harganya. Saat itu Gianto pun langsung meluncur ke rumah Wardoyo setelah mendengar kabar itu. Di jalan sebelum tiba di rumah Wardoyo, Gianto saat itu sempat melihat Sasmi, istri dari Wardoyo naik mobil dengan Sukardi. Gianto pun melirik sebentar. Lalu ia melanjutkan perjalanannya menuju ke rumah Wardoyo. Yuk, burungnya sudah ada. Gianto berteriak di pintu belakang rumah. Wardoyo kemudian membuka pintu dengan tangan lemas. Dengan wajah lesu, dia pun lalu menyuruh Gianto duduk di ruang tamu. Kamu kenapa Kok lemas? Tanya Gianto setelah duduk.
Sasmi sekarang sudah berani keluar sendiri. Wardoyo menyahut sambil memegangi dahinya. Sasmi. Gianto pun akhirnya paham kenapa temannya itu tampak lemas. Ternyata desas-desus selama ini bahwa istri Wardoyo sudah berani bermain serong itu adalah benar. Sekarang tinggal niatmu kamu kuatkan. Burungnya sudah ada. Tinggal kamu mau berusaha lagi atau tidak. Nah, ucapan Gianto inilah yang membuat Wardoyo akhirnya kembali mengangkat wajahnya. Gianto pun lalu menjelaskan di mana burung itu berada dan beberapa harga yang harus dibayarkan. Mendengar besarnya harga yang diucapkan Gianto, Wardoyo pun sempat gentar. Selama penyakit hernia ini menyerangnya, Wardoyo saat ini hanya bisa menggantungkan hidup pada mertua dan istrinya. Ia tak ada uang sama sekali. Karena itu dia hanya pasrah ketika Sukardi membawa istrinya keluar dari rumah. Kalau puasa, aku masih sanggup tuh. Tapi kalau uang, aku tak punya. Wardoyo pun lemas. Karena sudah kepalang dengan segala situasi ini, akhirnya Gianto pun menawarkan bantuan. Ya, sekali lagi Gianto menawarkan bantuan. Saat itu dia meminjamkan BPKB motornya untuk bisa mendapatkan uang. Tapi Gianto mengatakan jika semuanya adalah hutang yang harus diganti ketika ritual sate gagak ini berhasil. Wardoyo pun mengangguk setuju, bahkan dia berjanji akan membayar hutangnya 2 kali lipat ketika semuanya sudah dilewati. Dan tak menunggu lama, sore hari itu BPKB Gianto pun sudah berubah menjadi bentuk uang. Malam itu juga mereka berdua berangkat ke Bali. Bu Sairi, yang saat itu berada di Bali pun langsung mengantarkan ke rumah penjual burung gagak tersebut. Jam di Bali saat itu masih menunjukkan pukul 4 subuh. Tapi Wardoyo yang sudah terlanjur bulat tekadnya masih terus melanjutkan rencananya membeli burung gagak cemani tersebut. Sekitar pukul 5, penjual gagak baru membukakan pintu rumahnya. Dan akhirnya transaksi jual beli pun terjadi. Harga disepakati, pemilik melepas burung gagak miliknya dengan harga 4 juta. Berarti di korting 500.000. Lalu Gianto pun memberikan uang 500.000 itu sebagai ucapan terima kasih kepada Bu Sairi karena sudah membantu mencarikan burung yang sesuai dengan mereka cari. Setelah cukup beristirahat, sore harinya mereka pun kembali lagi ke Pulau Jawa. Wardoyo langsung memulai ritual puasanya beberapa hari setelah itu. Agar tak menimbulkan kecurigaan, burung gagak ini disimpan di rumah Gianto sampai hari ritual tiba. Di rumahnya, ujian-ujian emosi mulai melanda Wardoyo. Sasmi sering pulang malam. Sukardi berani mengantarnya sampai ke depan rumah. Padahal di rumah bagian depan itu tinggal mertua Wardoyo. Tapi karena kedua mertuanya seolah seperti menyetujui hubungan Sasmi dan Sukardi, mereka santai-santai saja. Saat itu sebenarnya Wardoyo ingin marah, tapi dia tidak bisa apa-apa. Karena memang ritual itu mengharuskan untuk Wardoyo tidak boleh marah. Jika dia marah-marah, gagal. Singkat cerita, Wardoyo pun akhirnya berhasil menyelesaikan puasanya. Tibalah malam ketika dia harus mulai berjualan sate gagak. Dan sesuai pesan Ki Karmono, Wardoyo harus mencari tempat yang jauh dari pemukiman dan harus terkesan wingit atau angker ya. 8 tusuk sate gagak mentah sudah disiapkan Wardoyo di dalam sebuah plastik kresek. Tak lupa juga ia membawa selembar uang 50.000 sebagai contoh dalam perdagangannya nanti. Darah gagak yang masih segar itu disimpannya di wadah bekas kecap sebagai bumbu untuk satenya. Sekitar pukul 10 malam, Wardoyo pun mulai berjalan keluar dari kampung. Suasana yang sangat sepi saat itu membuat Wardoyo leluasa berjalan sambil membawa seluruh perlengkapannya. Jalur yang pertama kali dilaluinya adalah area persawahan. Saat itu tidak ada penerangan sama sekali di sana. Cahaya bulan pun remang-remang. Dan cahaya lampu dari korek api yang menjadi penerang perjalanan Wardoyo. Saat melewati galangan sawah, Wardoyo sudah mulai merasakan sesuatu yang aneh. Langkah kakinya seolah diikuti oleh banyak langkah kaki. Padahal tak ada siapapun di sekelilingnya. Wardoyo pun mempercepat langkah kakinya. Bunyi besi bakaran sate bergesekan nyaring ketika Wardoyo mulai berlari saat itu.
Nah, di ujung area persawahan ada sebuah sungai kecil yang dikelilingi oleh pohonan nangka. Setelahnya ada jalan menanjak menuju ke sebuah pemakaman kuno. Kaki Wardoyo saat itu berjalan perlahan melewati sungai selebar 3 meter itu. Airnya hanya setinggi betis, tapi gelapnya jalan saat itu membuat Wardoyo tak berani gegabah. Apa itu? Apa itu? Apa itu, Om? Bulu kuduk Wardoyo berdiri. Seperti banyak suara anak kecil yang seolah muncul dari balik kegelapan. Langkah kaki kembali ia percepat. Sebelum menapak ke daratan, Wardoyo merasakan ada suara nafas panas di balik telinganya. Wardoyo saat itu langsung berusaha berlari lebih cepat hingga akhirnya tempat berjualan yang dituju oleh Wardoyo pun mulai terlihat. Ada sebuah pondok kecil yang di tengahnya ada sebuah makam kuno. Wardoyo pun berencana berjualan di sana. Dan sesuai perintah Ki Karmono, Wardoyo pun melepaskan seluruh bajunya. Dia bugil saat itu sebelum tiba di lokasi itu. Saat itu besi pembakar sate pun digelarnya di dekat makam. Ditatanya arang ke dalam besi itu, lalu mulai dibakar sate gagak yang dibawanya itu. Sambil membakar sate, Wardoyo pun menuangkan tetesan darah gagak itu ke atas sate, seolah menjadi bumbu sate yang dijualnya. Asap dari arang mulai membumbung di sekitaran makam kuno. Sate, ayo, siapa yang mau beli sate? Wardoyo berucap dengan gemetar. Sebenarnya ketika sate pertama dibakar, Wardoyo saat itu sudah melihat ada sesosok makhluk yang berdiri melihatinya. Tapi karena posisinya jauh, Wardoyo tak bisa melihat dengan jelas sosok makhluk itu. Tapi perlahan, sosok itu pun mulai mendekat ke arahnya. Bau harumnya tercium di antara kuatnya bau asap sate gagak. Tangan Wardoyo kembali gemetar, jelas-jelas. Belum pernah seumur hidupnya ini ia berurusan dengan bangsa lelembut. Sosok itu pun berjalan semakin mendekat. Sampai kira-kira jaraknya 15 meter dari Wardoyo, mendadak suasana saat itu menjadi sepi. Tak ada lagi suara kodok atau jangkrik yang tadi sempat terdengar. Semuanya sepi. Lalu perlahan, suasana di dekat makam kuno itu pun menjadi terang benderang. Tanah yang diinjak Wardoyo menjadi sebuah seperti ubin ya, tapi dengan warna tulang. Nah, tiba-tiba di depannya sudah berdiri sosok perempuan berambut panjang. Saat itu tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulut wanita itu. Wardoyo sempat termenung, menatap wanita yang ada di depannya saat itu. Begitu tersadar, Wardoyo pun langsung menawarkan sate gagak yang dijualnya. Dia juga saat itu menunjukkan harga satu tusuk sate itu dengan selembar uang 50 ribuan. Harganya ini. Tapi banyaknya harus seperti ini. Wardoyo saat itu menunjukkan sebuah kardus kosong bekas sepatu. Jadi dus bekas sepatu ya, seginilah ukurannya. Tak lama wanita itu pun mengangguk pertanda setuju. Dan tak butuh waktu lama, kardus sepatu yang dibawa Wardoyo saat itu sudah penuh sesak dengan lembaran uang 50 ribuan. Mata Wardoyo mendelik melihat tumpukan uang itu. Tangan Wardoyo pun mencoba meraba-raba lembaran uang yang saat itu masih di dalam kardus. Ya, asli, uang itu asli. Wanita yang ada di hadapan Wardoyo pun lalu tersenyum kembali. Sate-sate yang masih tersisa di atas besi bakarannya tiba-tiba menghilang. Saat itu seperti ada tangan yang berjari panjang yang muncul dari bawah lalu mengambil sate-sate tersebut. Lalu menarik ke bawah. Wardoyo saat itu mundur ketakutan ketika melihat tangan yang muncul tiba-tiba itu. Dan setelah sate-sate itu habis, tiba-tiba suara khas perbukitan di makam kuno itu kembali muncul lagi. Suara sahutan kodok mulai terdengar lagi, dibarengi dengan gesekan dedaunan yang terdorong angin. Nah, suasana yang tadinya terang benderang kembali gelap seperti sedia kala. Wardoyo sempat melihat langkah perempuan pembeli sate gagak yang berjalan menuju batu besar di bukit. Saat itu kakinya terlihat seperti tidak menapak tangan. Wanita itu pun lalu menghilang bersama dengan kabut. Tepat sebelum azan subuh, Wardoyo pun sudah tiba di rumahnya dengan memeluk ribuan lembar uang 50 ribuan. Hari itu juga Wardoyo melunasi hutang-hutangnya kepada Gianto. Sesuai perjanjian 2 kali lipat.
Wardoyo pun masih menjalankan ritual itu beberapa kali setelahnya. Mungkin hal itulah yang membuatnya menjadi cukup kaya saat itu. Wallahu a'lam. Nah, setelah kondisi ekonomi Wardoyo pun membaik, Wardoyo akhirnya bisa membeli sebuah rumah dan membuka toko untuk usahanya. Dia pun tetap beristri dengan Sasmi, tapi Wardoyo juga menikahi wanita lain. Dengan uang yang banyak, Wardoyo bisa melakukan apapun. Dia pun juga bisa mengobati penyakitnya hingga sembuh. Nah, kabarnya Gianto pun juga sempat mengikuti ritual yang ditempuh oleh Wardoyo, tapi ternyata gagal. Karena Gianto tak sanggup karena ketakutan saat bertemu para pembeli sate gagap tersebut. Selesai. Nah, ini sesuai janji tadi di awal ya. Cerita ini unik dan saya pribadi pun baru pertama kali lah ya ini mendengar ritual sate gagak, dan nggak sembarangan orang nih berani gitu menjalani ritualnya. Kalau saya pribadi nggak bakal mau ya. Maksudnya selain dosa itu serem banget dan pertaruhannya nyawa. Tapi karena Wardoyo ini memang sudah terhimpit beban ekonomi, dia pun berani. Gianto pun gagal. Ya itulah salah satu bentuk pesugihan, dan semua pesugihan pasti ada konsekuensinya, ada risikonya. Dan perjanjian di awal itu kan dengan keris yang berdiri, tiba-tiba terakhir setelah sepakat jatuh menandakan bahwa kesepakatan itu telah jatuh. Nah, kesepakatan yang dibuat antara manusia dan setan itu bersifat mutlak. Tidak akan bisa diubah, tidak seperti kesepakatan antara manusia dan manusia yang selalu berubah-ubah. Disinilah hikmah yang bisa diambil dari kisah tersebut. Jangan pernah melakukan perjanjian dengan setan atau pesugihan. Memang tidak diceritakan bagaimana sampai detail ya, sampai terakhirnya tidak diceritakan bagaimana keadaan Wardoyo. Pasti akan ada, dan tapi kalau rame kami akan bikin part 2-nya tentang kisah Wardoyo setelah sukses menjalani ritual sate gagak. Ya itu aja teman-teman, semoga kita bisa mengambil hikmahnya. Intinya yang namanya bersekutu dengan setan sangat dilarang di dalam agama. Agama apapun, terutama agama Islam, sangat dilarang. Salah satu dosa yang tidak terampuni. Iya, itu aja dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berkata-kata, dalam menyampaikan ceritanya. Mohon dibukakan pintu maaf. Semoga kita bisa mengambil hikmah yang baik dan kita buang yang buruk-buruknya saja. Semata-mata kisah horor ini kami ceritakan untuk menghibur teman-teman para penikmat horor. Dan seperti biasa, kami tidak bosan-bosannya mengingatkan untuk teman-teman tetap klik tombol merah, tombol subscribe-nya buat yang belum subscribe, agar bisa mendapatkan notifikasi di konten kami selanjutnya. Yang suka bisa klik tombol jempol, dan yang punya komentar lain atau hanya sekedar saling menyapa bisa tulis di kolom komentar. Oke, sampai jumpa kembali di konten-konten kami selanjutnya yang pastinya tidak kalah horornya, masih bersama gua Ilo dan Sabur kan gua di Lelaki Sejati. Ciao.